Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang mulia. Sifat-sifat ini dikenal dengan Asmaul Husna. Di antara sifat-sifatnya ialah Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Wahhab, Maha Pemberi Anugerah. Tanpa melihat status sosial, suku, jenjang pendidikan, dan agama, Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada semua manusia. Allah sebagai pemberi anugerah senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya tak hanya bagi para ahli ibadah, namun juga untuk para ahli maksiat. Berbicara perihal maksiat, pada dasarnya semua manusia berpotensi untuk melakukan perbuatan dosa, sebab Allah telah mengaruniakannya hawa nafsu. Namun, dengan adanya hawa nafsu tersebut bukan berarti manusia dengan seenaknya melakukan perbuatan dosa dengan harapan Allah pasti memberikan ampunan kepadanya. Sebaliknya, manusia dikaruniai hawa nafsu agar ia semakin cerdas mengontrol dirinya dari dorongan-dorongan jahat. Caranya dengan apa? Ialah dengan mempertebal keimanan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kendati banyak manusia yang berbuat dosa, karena sifat Rahman dan Rahimnya, Allah tidak pernah membenci orang yang mengotori dirinya dengan perbuatan dosa. Jika ia mau bertobat, memperbaiki diri dan berjanji untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam kitab Naswaul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani, Sa'ad bin Hilal pernah berkata, bila manusia atau umat Nabi Muhammad SAW berbuat dosa, Allah tetap memberikannya 4 anugerah. Yang pertama, ia tidak terhalang untuk mendapatkan nikmat. Ia tidak terhalang untuk mendapatkan rezeki. Yang kedua, ia tidak terhalang untuk mendapatkan kesehatan badan. Yang ketiga, Allah tidak akan memperlihatkan dosa-dosanya selama di dunia. Yang keempat, Allah tidak serta-merta mengadabnya. Keempat anugerah tersebut semestinya betul-betul disadari oleh kita, makhluk yang sering terperdaya untuk melakukan dosa, agar malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu karena memakan nikmat Allah tapi sholat tak kunjung khusyuk. Malu karena merasakan nikmat Allah tapi ibadah pas-pasan. Dan malu karena telah mendapatkan fasilitas gratis berupa penglihatan, pendengaran, hati, harta, dan sebagainya, tapi posisi di hadapan Allah masih belum jelas hambanya kah atau sekedar makhluknya atau kedua-duanya. Yang perlu kita sadari bersama bahwa tugas kita sebagai khalifah di bumi ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa kita harus berlomba-lomba mencari perhatian Allah, mencari posisi strategis di hadapan Allah, mencari dan mengejar cintanya Allah, bukan mencari semua itu kepada selainnya yang berujung kepada kefanaan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam kitab Naswaul Ibad diriwayatkan bahwa Nabi Adam pernah berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan
Yang pertama, Allah menerima taubatku ketika berada di Mekah, sedangkan umat Muhammad diterima taubatnya dimanapun ia berada. Yang kedua, ketika aku berbuat dosa, Allah menghilangkan pakaianku seketika, sedangkan umat Muhammad tetap diberi pakaian sekalipun ia durhaka kepada Allah. Yang ketiga, ketika aku berbuat dosa, Allah pisahkan aku dengan istriku, sedangkan umat Muhammad SAW masih bersama dengan istrinya. Yang keempat, ketika aku berbuat dosa di surga, lalu Allah mengusirku dari surga ke dunia, sedangkan umat Muhammad SAW yang berbuat dosa di luar surga, lalu Allah memasukkannya ke surga jika ia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keempat keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang mana manusia pertama saja tidak diberikannya. Marilah bersama kita memperbaiki diri agar kita layak untuk mendapatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.